Masih, Pak. Pak, masih. Masih, Pak. Ya, Masih, malam Pak. Senin ini saya bagian sesi Masih, malam. Pak. Nah, Bapak Ibu di sini langsung saja ya, biar nggak terlalu malam. Jadi kita akan membahas sebuah aplikasi untuk analisis karir ya, sesuai dengan konsepnya Holland. Baik Bapak Ibu, saya izin share dulu. Lagi. Baik Bapak Ibu, di sini ini ada tantangan minat karir di sekolah ya. Kan banyak guru BK masih bingung bagaimana cara memanajemen terus melakukan layanan bimbingan karir kepada siswa kita ya, masih banyak yang bingung. Nah, Bapak Ibu, tantangannya di sekolah ini ada banyak siswa yang masih kesulitan itu menemukan minat dan kepribadiannya. Kemudian masih banyak ya siswa kalau ditanya, "Kamu cita-citanya pengen apa?" Ada yang masih tanya temannya, masih belum punya pendirian, "Saya tuh di mana?" Mereka masih mencari jati diri tentang, apa yang dia minati ya. Kemudian, siswa juga masih ragu mengatakan cita-citanya apa dan karir masa depannya pengen jadi apa ya. Lihat YouTuber pengen jadi YouTuber, lihat Pak Ustadz pengen jadi Pak Ustadz, lihat tentara pengen jadi tentara, seperti itu ya. Nah, itu nanti akan menjadi tugas guru BK bahwa siswa itu harus fokus ya terhadap potensi. Yang pertama minat, kemudian bakat. Kalau bakat itu kalau misalkan tidak punya itu bisa dilatih karena bakat itu keterampilan. Kalau sudah dilatih, insya Allah bisa dapat bakat. Nah, kemudian tantangan berikutnya, apakah guru BK rela membiarkan siswa kita ya biarlah apa kata takdir ya, nanti jadi apa saja terserah. Apakah tidak ingin guru BK itu memfokuskan siswa ini kalau sudah ketemu minatnya yang utama, karirnya apa, kemudian sejak dini kita sudah fokus, maka nggak akan lama di usia masih muda itu banyak anak-anak bisa sukses seperti itu. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh besar kayak Elon Musk, kemudian Mark Zuckerberg, semuanya itu ya, Elon Musk itu sejak kecil orang tuanya sudah melihat, oh karirnya seperti ini, maka dia didukung. Jadi usia 12 tahun dia sudah menciptakan game pesawat ya, game Antartik. Kemudian sekarang sudah besar, eh, dia menciptakan ini ya, SpaceX yang bisa mengirim satelit ke luar angkasa. Jadi di usia muda, Mark Zuckerberg penemu Facebook itu di usia 19 Bapak Ibu. Jadi banyak orang-orang sukses kalau sejak awal sudah difokuskan karirnya, insya Allah suksesnya lebih awal. Jangan sampai seperti anak-anak kita, sudah lulus kuliah, mereka masih bingung kerja, masih bingung mau jadi apa kata takdir seperti itu. Nah, kemudian efeknya apa? Yaitu jangan sampai salah jurusan karena resikonya besar ya. Di Indonesia itu masih banyak pengangguran-pengangguran di usia produktif dari 22 sampai 30 mereka masih mencari pekerjaan, mau pekerja apa, seperti itu. Nah, ini sebagai guru BK ini ada bimbingan yang harus dilakukan oleh guru BK yaitu bimbingan pribadi, ini pasti sudah banyak dilakukan, bimbingan sosial kepada siswa, kemudian bimbingan belajar, konsultasi siswa apabila ada masalah belajar, ini bisa diatasi oleh guru BK, dan yang terakhir bimbingan karir ya. Apakah sudah dilaksanakan oleh guru BK di sekolah seperti itu? Ternyata banyak ya tugasnya guru BK. Guru BK itu ternyata berat ya, kamu nggak akan kuat, biarkan Dilan saja yang melakukannya. Dilan tapi guru BK, bukan Dilan TV. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan coba tes online. Bapak Ibu silakan buka browsernya, kemudian saya akan copy, bisa juga ketik langsung seperti ini, SID tes MK. Ini kita akan ada tes
minat karir, saya copy dulu ke chatting-nya ya. Silakan langsung diklik aja di kolom chat. Mohon tidak komen biar tidak kesundul ke atas. Nah, kita akan coba tes untuk kita sendiri tentang minat karir ini. Oke, silakan diklik, buka chatting-nya, ada link-nya. Nah, ini ada angket minat dan karir. Kemudian yang wajib diisi untuk identitas ini, kelas, nomor induk, sama nama saja ya, biar ada gambaran, kita yang mana, seperti itu. Ya, mohon tidak dicoret-coret ya. Oke, saya akan coba isi. Silakan waktunya untuk isi tes ini 10 menit Bapak Ibu. Ini soal yang sederhana, 30. Untuk soal yang tidak webinar, ini biasanya ada 90 Bapak Ibu. Isi sembarang saja, kemudian nanti hasilnya akan langsung muncul Bapak Ibu. Jadi angketnya ini cukup dijawab iya, tidak, seperti itu. Kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Silahkan, ini sudah masuk 15. Dua puluh dua. Link tesnya ada di chat Zoom. Silakan diklik di chat Zoom. Saya isi lagi ya. Silakan diklik. Ya, baik. Yang sudah, monggo silahkan kita tunggu sebentar lagi. Tes berarti hanya 5 menit ya. Sudah banyak yang sudah, nggak sampai 5 menit. Kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu.
1 menit lagi, nggak apa-apa, yang masih belum selesai silakan dilanjutkan saja. Ya, untuk hasilnya nanti kita akan tampilkan setelah kita bahas tentang teori karir menurut J. Holland. Ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah 5 menit. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang masih ngisi silakan dilanjutkan saja, isinya tidak ada masalah. Oke, baik. Setelah kita mengikuti tes karir, kita akan melihat sebuah teori John Lewis Holland, John L. Holland. Ini seorang pakar psikolog Amerika dan profesor ya, dari kelahiran 1919, usianya meninggal hampir 100 tahun ya, barusan 2008. Ini dia adalah pencipta model pengembangan karir ya, Holland Occupation Terms yang umumnya dikenal sebagai Holland Codes. Oke, ini Bapak karir untuk konsep Riasek. Oke, Holland ini mengatakan bahwa minat vokasional ini adalah ekspresi kepribadian seseorang yang kepentingan kejuruannya dapat dikonseptualisasikan ke dalam 6 elemen kunci ya. Jadi keterampilan, minat itu bisa dikonseptualisasikan ke dalam 6 kunci, yaitu realistik, kemudian investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Ini biasa disingkat dengan RIASEK, Bapak Ibu. Jadi ini kepribadian untuk menganalisis karir. Jadi ada 6 kepribadian menurut Holland untuk menganalisis karirnya. Nah, oke, yang pertama ini realistik. Gini aja, sebelum kita membahas tentang analisis Holland ini, saya akan membagikan aja hasil ya, hasil dari inputan Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjut ke analisis Holland, saya akan mencoba membuka sebuah aplikasi, yaitu aplikasi minat dan karir. Seperti ini, aplikasinya seperti biasa Bapak Ibu berbasis Excel ya. Cara bukanya ini dengan mengklik 2 kali seperti ini. Sorry. Nah, ini adalah aplikasi analisis minat dan karir. Jika Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi BK Almas dan juga Gaya Belajar, ini mirip ya teknologinya dengan Gaya Belajar. Jadi kalau bisa mengoperasikan Gaya Belajar, maka insya Allah akan sama dengan aplikasi ini. Oke, jadi saat pertama kali kita buka, ini akan tampil seperti ini. Pastikan mengaktifkan makro dengan mengklik tombol enable content ya. Nah, ini adalah halaman utama di aplikasi analisis karir ini. Aplikasi ini memiliki banyak cara untuk input data, yaitu bisa online, bisa offline, bisa manual, bisa impor ekspor data, seperti itu Bapak Ibu. Bisa copy paste data. Oke, kita mulai saat pertama kali masuk, nanti ini adalah halaman menu utama. Kemudian halaman menu utama ini bisa kita akses dengan mengklik tombol ini. Oke, selanjutnya di sini sudah disediakan angket Bapak Ibu. Angketnya ini seperti ini, sama pertanyaannya dengan yang online tadi yang berupa Google Form. Nah, Google Form itu untuk yang online. Nah, kalau ini untuk yang offline. Karena banyak sekolah yang memang ada yang tidak ada internetnya,
ada sekolah yang ada internetnya tapi siswanya nggak boleh bawa HP, seperti itu. Jadi banyak kendala di setiap sekolah itu berbeda-beda. Nah, ini jadi kita sediakan, ada yang online, ada yang offline. Ini soalnya sebenarnya itu ada 90 karena kita ini workshop, webinar, jadi tidak saya kasih banyak soal, untuk test case saja 30 soal, seperti itu. Nah, angket ini bisa kita cetak, bisa menggunakan yang online tadi, yang menggunakan Google Form. Angket ini kemudian dikasihkan ke siswa, kemudian siswa cukup menjawab sesuai dengan minatnya saja. Kalau dijawab iya, maka nanti dikasih centang saja. Kalau dijawab tidak, maka dikosongkan atau diisi 0. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita masuk ke halaman input data. Nah, di sini input data ini ada 4 cara ya seperti biasa untuk mengisi data di aplikasi ini. Yang pertama ini adalah cara adat ya, cara tradisional atau cara turun-temurun. Sejak nenek moyang kita dulu juga kalau ngisi diketik langsung ya. Jadi yang pertama ketik langsung, misalkan siswa namanya Ali, kemudian Budi, seperti ini ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa ngambil data dari Dapodik jika sekolahannya ini sekolahan umum. Caranya bagaimana? Dengan mengklik tombol Dapodik ini ya. Kita ambil data siswa dari Dapodik, cari aja nanti diekspor Dapodiknya, dan aplikasi ini bisa nampung hingga 2.000 siswa Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ya data dari Dapodiknya ke dalam aplikasi kita. Oke. Kalau sudah nanti dipastikan dari Dapodik dikelola dulu, diurutkan atau apa, kalau sudah diklik tombol pindahkan ke input data. Nanti data ini akan dipindah ke halaman input datanya seperti ini, biar otomatis semuanya. Oke, kita tunggu sebentar proses pemindahan. Nah, ini hasilnya. Jadi kita sudah punya data siswa dari Dapodik. Nah, kemudian dari angket tadi kita isikan ya, kita isikan jawaban siswa. Kalau tadi nomor 1 jawabannya iya, maka dicentang. Kalau dijawab tidak, maka dikosongkan atau diisi 0, seperti itu. Kalau jawab iya boleh dikasih huruf X, huruf apapun karakter ya, ini ada informasinya. Kalau iya, sembarang karakter. Nah, seperti ini. Oke, ini cara input datanya. Oh iya, untuk input data siswa ini juga kita bisa copy paste seperti biasa ya. Misalkan punya absen seperti ini berbentuk Excel, tinggal di copy paste saja, di copy, Ctrl Tab, kemudian di paste seperti ini. Jadi datanya sudah kita copy seperti ini. Oke, itu cara yang ketiga ya. Kita bisa, yang pertama tadi ketik manual, yang kedua itu import dari Dapodik, yang ketiga bisa copy paste, dan yang terakhir ini kita bisa impor data atau berbagi data sesama aplikasi yang sama ya. Oke, dan seperti ini. Jadi ada menu admin, kita bisa impor data, kemudian input hasil angket seperti ini. Nanti aplikasi akan menampilkan mana yang mau diambil datanya seperti ini. Contoh terisi. Ini biasanya kita gunakan apabila ada update aplikasi, jadi atau aplikasi error, nanti kita menggunakan fitur ini, dia akan mengambil data dari aplikasi yang sudah diisi, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Dan jawabannya seperti ini ya, langsung kelihatan, langsung otomatis. Ini untuk impor data dari aplikasi yang sama. Oke, ya, cara yang terakhir, cara yang kelima, cara yang terakhir ya, yang sangat disarankan itu simple. Tadi kayak Bapak Ibu melaksanakan tes itu hanya 5 menit. Kemudian cara ngambil datanya itu cukup klik tombol aja ini. Impor dari Google Sheet. Tapi pastikan dulu nanti link Google Sheet-nya yang ini itu di-copy dulu ya, Google Sheet yang warna hijau. Oke, kita kembali ke input data. Jadi kita cukup klik di sini, yes. Kita tunggu paling nggak sampai 1 menit ya.
Ini kita akan mengimpor data dari Google Sheet yang telah kita isi tadi. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar hasilnya Bapak Ibu. Yang nomor 1 Pak Eko Cahyonugroho, ya cepat sekali ngerjakannya. Kemudian kita geser ke bawah, tadi yang isi agak banyak, kita ubah menjadi 200 kolom aja. Oke Bapak Ibu, ini hasilnya nanti akan tampil banyak ya. Saya akan ekspor saja, ini 163. Saya ekspor saja menjadi PDF hasilnya ini. Oke, hasilnya untuk hasil semua ini bisa berupa grafik. Jadi yang multi ini banyak, ada 93 peserta. Kemudian yang realistik, investigatif, artistik 8, 11, 12, dan 25 yang konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan sungguh-sungguh, berarti di sini kelompok yang ikut webinar ini banyakkan adalah tipe konvensional, seperti itu. Ini menurut analisis grafik semuanya. Oke, di sini saya akan coba ekspor ke dalam bentuk PDF hasilnya yang ini, karena ini banyak, jadi saya tidak bisa mencetak satu persatu. Nanti dilihat saja Bapak Ibu ya, hasilnya ke dalam PDF-nya, lalu kita cocokkan dengan aplikasi ya. Saya coba upload dulu. Kalau mau melihat hasilnya, bentar, ada di sini. Saya upload dulu, silakan Bapak Ibu download bentar lagi. Ini hasilnya. Oh ya ini. Oke, untuk melihat hasilnya silakan dibuka linknya sid.test-mk hasil, atau saya copy ke link chat Zoom-nya. Oke, silakan diklik saja kalau mau melihat hasilnya. Bapak Ibu masuk kepribadian yang mana untuk karirnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut materi kita. Tadi menurut John Holland, jadi ada 6 Holland Codes untuk kepribadian karir ini. Yang pertama ini adalah realistik. Bapak Ibu bisa lihat sendiri datanya di sana. Nah, realistik ini biasanya orang yang suka memecahkan masalah ya, suka teka-teki, biasanya suka ngisi teka-teki silang ya, terutama hal-hal praktis dan masuk akal, suka membangun konstruksi, suka menata jaringan elektronika ya, kemudian menikmati bekerja berhubungan dengan tanaman, hewan, peralatan, dan mekanik seperti itu. Karena itu biasanya orang yang realistik ini lebih suka bekerja di luar ruangan daripada berhubungan dengan orang lain. Kemudian orang yang mandiri memiliki tingkat keberanian yang tinggi dan kuat serta fisik, namun di sisi lain sangat berhati-hati dan cenderung pendiam. Nah, untuk karirnya ini biasanya atlet, operator, pilot, koki, mekanik, polisi, perawat, pelatih, guru sains, ilmuwan, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kemudian yang investigatif ini adalah orang yang paling analitis ya, paling utama ya, paling kompleks dan suka mengobservasi, suka meneliti, suka riset. Ini biasanya guru murni atau dosen murni. Karena kalau Bapak Ibu melakukan tes ini, Bapak Ibu ternyata passion-nya tuh ada yang bukan guru, ada yang wirausaha ya. Walaupun jadi guru pekerjaan kita ternyata passion-nya suka wirausaha. Ada yang passion-nya nanti sosial ya seperti itu. Oke, ini yang investigatif. Ini biasanya suka riset, penelitian, dan kalau menulis jurnal, menulis penelitian tindakan kelas, ini yang benar-benar orang ini biasanya kategori ini ya, investigatif. Jadi rasa ingin tahunya sangat tinggi dan biasanya memang sering menemukan ide baru atau penemuan-penemuan baru seperti itu. Kemudian yang ketiga ini artistik. Artistik ini ya tentulah ini terkait sama seni ya.
Jadi tipe-tipe ini adalah orang yang sorry ini kayaknya salah anunya deskripsinya. Jadi yang artistik ini terkait sama seni, suka keindahan. Eh, Intinya seperti itu. Jadi pekerjaannya juga desain grafis, seni, tari, musik, pokoknya keindahan ya, mendesain seperti itu. Kemudian yang keempat, ini sosial, ini orang yang sangat humanis dan suka membantu orang lain ya. Dan orang yang ramah dan tidak mengherankan jika orang dengan tipe kepribadian sosial ini lebih banyak disukai orang-orang karena dia selalu berjuang untuk dirinya dan untuk orang-orang secara bersama, seperti itu. Oke, kemudian enterprising, yang kelima enterprising ini adalah orang yang pintar ngomong, orang yang berwirausaha, orang bisa mempengaruhi orang lain ya, bahwa pintar juga dalam berbisnis, marketing, segalanya yang terkait sama entrepreneur seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang terakhir ini konvensional, dan orang konvensional ini orang yang praktis dan terorganisir, rapi ya, detail, pengen kerjanya itu di kantor terus, tidak suka kerja yang suka-suka seperti itu ya. Jadi kalau menata barang-barang ini rapi, di perpustakaan bisa rapi, kalau administrasi di kantor rapi, catatan kalau jadi guru RPP-nya itu rapi, RPL-nya rapi ya. Ini orang yang terorganisir sekali dan sangat detail. Tapi memang sukanya ada di dalam ruangan, dalam pekerjaannya, seperti itu. Oke, ini kepribadiannya, dan ini disebut dengan analisis Riasek, yang nanti akan dianalisis oleh aplikasi ya. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, tadi sudah dianalisis secara umum, dan sekarang kita akan analisis secara detail ya. Jadi ini Pak Eko Cahyonugroho ini diisi semua ya, dijawab ya semua. Nanti analisisnya ya hasilnya iya semua ya, Riasek seperti itu. Oke, kita coba yang lain. Ini saya tadi. Nah, ini Ibu Usrotun Dinia. Jadi ini yang dominan adalah investigatif sosial ya. Kita lihat hasilnya di sini 23%. Sosial 23%, dan nanti biasanya memang rata-rata setiap orang itu bisa memiliki lebih dari satu kepribadian untuk karir seperti itu. Oke, yang pertama investigatif, di sini langsung dianalisis, jadi bidangnya itu suka meneliti, menemukan ide, mengamati, menyelidiki, bereksperimen, dan mengajukan pertanyaan. Dan lain-lain, kata kuncinya nanti tinggal dilihat saja di kolom ini. Kemudian karir yang cocok, jadi itu adalah dokter, psikolog, filsuf, ahli gizi, ekonom, programmer, astronom, fisikawan, insinyur, ilmuwan, dan lain-lain, peneliti ya. Jadi ini biasanya guru yang memang benar-benar jadi guru, kalau dosen yang benar-benar jadi dosen. Kalau menulis PTK asli ya biasanya seperti itu. Kemudian untuk yang sosialnya, ini karakternya suka melatih, mengajar, memberi informasi, suka membantu ya. Sosial itu memang kerjaannya jadi guru, jadi terapis, jadi pemandu wisata, hakim, konsultan, psikolog, sejarawan, dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, ini analisis karirnya. Oke. Nah, di aplikasi ini selain menganalisis bidang, di sini ada 5 yang bisa kita tampilkan di aplikasi ini, Bapak Ibu. Yang pertama ini bidang, deskripsi bidang kita tampil, kemudian ada kepribadian tadi yang saya terangkan di PowerPoint, tinggal ditampilkan saja di sini. Maka nanti di sini akan keluar lagi deskripsi bidang, kemudian kepribadiannya tentang Riasek ini, baru kemudian karirnya. Oke, di sini juga ada lagi pelajaran atau mata pelajaran yang mendukung untuk mencapai karir. Jadi siswa itu yang mata pelajaran apa yang harus fokus dia harus kuasai untuk mencapai karirnya. Di sini ada terlihat di sini. Nah, untuk investigatif ini diperlukan yang paling optimal itu bahasa Inggris, matematika, sains, ya, karena mereka ilmuwan, IPA, fisika, kimia, biologi, IPS, geografi, teknologi informasi, dan komputer ya.
Jadi siswa sudah mulai diarahkan dari sini, kemudian, jurusan kuliah yang cocok tinggal ditampilkan saja di sini. Kalau karirnya nanti kan ini masih banyak ya karirnya, karena ini secara umum sesuai kepribadian, jadi contoh karirnya banyak, nanti kita analisis lagi. Nah, ini jurusan kuliah yang akan mendukung dari karir yang cocok, ini apa saja jurusan antropologi, biologi, biokimia, biologi sel, kimia, teknologi informasi, ekologi, teknik, elektro, geologi, hukum, matematika, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, setelah siswa sudah mengetahui bahwa karakternya itu adalah, kepribadiannya adalah investigatif dan sosial, baru dia tahu, karir yang cocok apa saja, oh ternyata banyak pilihannya. Banyak pilihan, nanti siswa ini bingung, cuma dia sudah tahu, oh karakter saya itu investigatif ya, maka saya milih di sini di antara ini ada yang cocok, maka saya akan mempertimbangkan. Kemudian di sini, ini bisa kita cetak atau bisa diapakan, dikasihkan ke siswa juga nggak apa-apa. Ini ada lanjutan Bapak Ibu. Nah, di lanjutan ini siswa nanti menganalisis lagi, pengen lingkungan kerja yang seperti apa di masa depan, pengen yang seperti apa ya. Jadi banyak pilihannya, kita pilih coba pertimbangan-pertimbangan ini. Jadi memang ada 2 pilihan dalam pekerjaan Bapak Ibu. Yang pertama ini ya, eee, orang ada yang suka bekerja di dalam ruangan atau bekerja di luar ruangan. Itu memang beda, jangan dipaksakan bahwa kalau kita kerasan di kantor, terus teman kita nggak kerasan di kantor, kita salah-salahkan, jangan Bapak Ibu. Karena itu memang karakter orang, ada yang nggak kerasan ya, ada di dalam ruangan kerjanya. Kemudian yang kedua, ada orang yang suka bekerja dengan orang lain atau tim dan ada orang yang lebih suka kerja sendiri. Ini perlu dipertimbangkan, ya. Ada orang yang memang, lebih suka wirausaha, saya tidak suka diperintah itu ada. Ada orang yang memang saya pengen jadi pemimpin, ada orang yang, "Aduh saya nggak punya keputusan, mending saya bareng sama tim aja ambil keputusan bareng-bareng," seperti itu. Kemudian pertimbangan berikutnya ini, kerjaan saya tuh menggunakan keterampilan dan menggunakan ijazah. Ada juga kerjaan yang tidak menggunakan, keterampilan tapi eksplorasi ya, pekerjaan yang, mengerjakan hal-hal yang baru dan menarik ya, itu banyak pekerjaan kayak jadi YouTuber, kemudian jadi apa, konten kreator ya, seperti itu nggak perlu ijazah itu Bapak Ibu. Banyak, pilihan-pilihan seperti itu. Kemudian kerjanya jam tetap, berangkat jam 7 pulang jam 4 atau ada orang yang memang kerjanya suka-suka, saya mau kerja malam nggak apa-apa, bahkan kerja siang sampai malam juga ada, seperti itu. Ini perlu dipertimbangkan oleh siswa. Kemudian fokus pekerjaan, kemudian ada orang yang pengen pilihan kerjanya nanti mau, memiliki pendapatan tetap, ya rutin, ya 5 juta atau 10 juta setiap bulan seperti itu. Ada pilihan orang yang nggak suka dengan, rutinitas gaji bulanan ya, karena kalau gaji 10 juta kapan bisa beli rumah seperti itu. Jadi, memang kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta, di perusahaan-perusahaan itu untuk penawaran gaji itu memang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi kita bisa nawar, gaji tinggi ya, tapi kadang-kadang itu, eee, musiman atau kontrak. Jadi memang kita dapat gaji tinggi, tapi setelah itu nggak ada pekerjaan, seperti itu. Itu, lingkungan kerja seperti itu ada. Kemudian, ini memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengambil keputusan penting atau rapat bersama, atau saya yang menentukan keputusan penting, seperti itu. Kemudian bekerja di satu tempat, di kantor saja atau di perusahaan saja, itu ada orang yang pilih seperti itu, atau ada orang yang nggak suka, cepat bosen tinggal kerja di dalam kantor atau di ruangan atau di mana, seperti itu. Dia pengen berpindah-pindah. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, saya pengen kerja dekat dengan rumah, saya pengen kerja dekat dengan keluarga. Tapi ada orang yang memang memiliki karakter, saya pengen kerja ke negara lain, saya pengen kerja di kota lain, pengen banyak pengalaman seperti itu. Jadi kita tidak perlu menyalahkan lingkungan sekitar kita apabila tidak sesuai dengan karakter kita, karena memang, banyak pertimbangan lingkungan kerja seperti itu. Nah, siswa itu juga mulai diajarkan melihat ini, oh ya, berarti setelah mengetahui ini, dia nanti menganalisis sendiri ya dari pilihan karirnya. Oh ya, ya ternyata, saya suka kayak gini-gini, maka pekerjaan yang cocok misalkan saya jadi hakim, saya jadi, apa, wirausaha,
saya pengen jadi CEO founder startup, saya pengen jadi YouTuber, atau saya pengen kerja di kantor yang besar ya, seperti itu, nanti siswa boleh mulai menuliskan sendiri cita-citanya atau karirnya di masa depan. Nah, kalau ini sudah dimulai dari awal, mudah-mudahan siswa kita itu di usia sebelum 30 tahun mereka sudah jadi orang sukses. Bahkan itu majalah Forbes sudah banyak yang menerbitkan orang-orang sukses tuh banyak Bapak Ibu di usia 22 tahun itu ya. Kayak startup-startup seperti itu, mereka memiliki kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa di usia-usia masih terbilang cukup muda. Kalau Bapak Ibu melihat di luar negeri ya, kayak Edward Snowden, pernah tahu Bapak Ibu? Edward Snowden itu orang yang membocorkan, rahasia FBI ya, NASA ya kalau nggak salah, CIA Amerika. Dia membocorkan rahasia CIA Amerika ke seluruh dunia. Nah, ternyata saat itu usianya baru 22 tahun Bapak Ibu. Kemudian Mark Zuckerberg itu baru usia 19 tahun menciptakan Facebook ya. Dia langsung jadi kekayaannya langsung ribuan triliun ya, ratusan ratusan triliun rupiah di usia sangat muda sekali. Itu kenapa? Karena rata-rata di luar negeri itu penataan karir sudah dimulai sejak dini, termasuk orang tuanya sudah mulai sadar dengan keadaan seperti ini. Oke, Bapak Ibu, jadi ini pertimbangan-pertimbangan. Jadi karir itu kita perlu bantu siswa sejak dini mengenal keadaan tentang karakteristik, tentang eh, apa, tentang eh, karir saya itu mana yang paling cocok dengan keadaan minat saya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, demikian dan ini nanti kalau mau dicetak seperti biasa, mau dibuat PDF, silakan dibuat PDF, mau dicetak dicetak fisik juga bisa. Kalau mau ditambahkan foto, tinggal saja fotonya dibuat di sini, dimasukkan di sini fotonya ya. Ini contoh, ada contoh ya, sesuai dengan nomor induk. Nah, ini sudah langsung keluar fotonya. Kalau sesuai nomor induk. Ya, silakan kalau mau dicetak PDF bisa. Ini nomor berapa? Nomor 2 seperti ini. Siswa nomor 2 sampai nomor 3. Nanti dia akan mencetak PDF. Ya, lebih baik dicetak PDF daripada dicetak fisik. Nanti banyak sudah masanya kita paperless ya. Kasihan pohon-pohon ditebang hanya untuk cetak kertas seperti ini. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Kalau dicetak fisik juga kurang lebih sama. Nah, ini. Oke. Baik Bapak Ibu, demikianlah analisis di aplikasi. Kemudian kita lanjutkan. Jadi aplikasi ini namanya aplikasi analisis minat dan karir. Oke, jadi pertanyaan besarnya, apakah sekolah sudah mampu untuk membantu siswa menemukan minat dan karirnya sejak dini ya, Bapak Ibu. Ini tantangan bagi kita. Kemudian atau malah membuat bingung siswa ya. Kenapa bingung? Karena di Indonesia itu mata pelajarannya paling banyak Bapak Ibu. Di Jepang itu mata pelajaran itu mungkin hanya 4 sampai 8 mata pelajaran. Jadi siswa yang sudah fokus tujuannya kemana, pengen kerja di bidang elektronika atau di bidang arsitektur atau di bidang komputasi, mereka langsung diarahkan. Memang pembelajarannya tidak banyak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu semuanya dipelajari, fisika, kimia, biologi, agama, semuanya dipelajari. Dan semuanya ngasih PR. Siswa tidak punya kesempatan untuk fokus ya. Akhirnya memang banyak ilmunya, tapi tidak fokus. Sampai usia 30 tahun mereka masih bingung mau pengen jadi apa, masih lulus kuliah masih jadi pengangguran. Nah, kalau kita sudah mulai menata sejak kecil, jadi di masa kuliah saja mereka tuh sudah harus tahu, oh saya ke sini, saya tuh ke sini tujuannya, maka saya apa yang harus saya siapkan adalah ini. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui juga bahwa karir itu kepribadian untuk karir itu ada 6. Jadi jangan pernah
menganggap bahwa pekerjaan yang terbaik itu misalkan adalah wirausaha, pekerjaan yang terbaik itu adalah jadi presiden, pekerjaan terbaik tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Saya suka, seni, maka bolehlah saya jadi guru, tapi nanti setelah saya pulang mengajar, saya akan melukis, saya akan menciptakan lagu, ya seperti itu. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru banyak juga yang, memiliki, bakat, minat yang berbeda ya, daripada hanya sekedar ngajar. Ada yang, ngajar tapi di rumah itu sambil bisnis, punya toko, punya macam-macam ya. Ada yang sambil bertani, ada yang menciptakan lagu, ada yang membuat konten YouTube kreator ya, kreatif, ada yang, disiplin. Nah, kalau Bapak Ibu guru sudah bisa memetakan ini di kelas, disarankan juga nanti siswa itu dibuat tim. Jangan sampai mereka berkompetisi Bapak Ibu, jangan sampai, mereka menjadi yang terbaik seperti itu, jangan. Karena kecerdasan di abad 21 itu adalah kecerdasan kolaborasi ya. Eee, kalau bisa siswa itu kalau, guru BK sudah bisa menentukan peta-petanya, dibentuk siswa diajari untuk membentuk sebuah tim. Tim yang memang isinya kompleks ya, homogen. Ada yang tadi, realistik, ada yang artistik, kemudian ada yang sosial, kemudian ada yang konvensional dan lain-lain. Itu mereka membentuk tim, dikasih sebuah proyek, pembelajaran berbasis proyek. Jadi seakan-akan mereka membangun sebuah perusahaan, mereka membangun sebuah tim tim produksi atau mereka membangun sebuah karya seni bareng-bareng dengan banyak karakteristik, dari mereka dan hasilnya itu akan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke. Jadi, pertanyaannya sekarang kapan mau dilaksanakan di sekolah kita ya? Ataukah, ya cukup kita tanya, "Kamu cita-citanya pengen jadi apa?" "Pengen jadi polisi." Ya sudah gitu aja, apa seperti itu Bapak Ibu? Atau kita perlu terstruktur seperti ini, memang menata siswa kita pengen jadi apa, dan diarahkan ke mana, membentuk tim, kemudian, ditargetkan sebelum usia 30 mereka jadi miliarder seperti itu. Itu baru guru yang top dan, akan diakui ya, bahwa mereka nggak akan lupa pada guru BK yang melatih mereka seperti itu mencapai sukses di usia sejak dini. Oke. Dan yang berikutnya, sudah siapkah sekolah kita menjadi sekolah unggulan dalam membantu siswa menemukan karir sejak dini ya? Kalau Bapak Ibu lihat sekolah-sekolah unggulan atau kampus-kampus unggulan itu ada di Surabaya, ini Universitas Ciputra, itu memang kuliahnya ratusan juta. Jadi di semester 2 itu mereka sudah dibentuk tim, memang harus bikin sesuatu kreatif, dijual. Kalau laku dan sukses, nggak perlu kuliah, mereka nilainya sudah bagus IPK-nya. Jadi mental-mental entrepreneur itu sudah mulai ditanamkan, itu memang sekolahan orang-orang Cina, memang hebat ya, mereka harus kita akui. Jadi pola pikirnya itu sangat maju sekali, itu sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah unggulan atau kampus-kampus unggulan. Baik, demikian Bapak Ibu, pemaparan saya ini tentang manajemen karir dengan aplikasi Minat dan Karir ini dan, saya kira sekian, monggo kalau mau, kita diskusi saja, langsung di-unmute saja mic-nya. Tadi juga misalkan ada pertanyaan untuk Pak Eko, monggo silakan tanya untuk Pak Eko, nanti Pak Eko akan ada di sini. Ya, monggo Ibu Laswita Melin. Silahkan, mic-nya langsung di-unmute saja. Oke, saya kira kalau nggak ada, mungkin kita akhiri ya. Saya Pak mau nanya Pak. Oke, monggo Pak Iwan. Ya. Kita mendapatkan aplikasi ini di mana Pak? Nanti akan disampaikan oleh Pak Eko. Saya di sini bagian teknis saja untuk Oh iya, aplikasinya. baik. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Monggo Bapak Ibu, yang ngacung tangan langsung saja dibuka mic-nya. Itu gue doang loh. Terus Ya, apa pas alis waduh cakep banget. Sampai gue ngeliatnya ih cakep banget ya.
Ya, monggo ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum. Pak. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Mau izin bertanya, Pak. Ya, Ibu Rosi. Ya, mau izin bertanya. Berarti apa itu sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, Pak, itu aplikasi karirnya itu? Untuk BK ini kayaknya tidak ada kayak gini di kurikulum Merdeka. Jadi ini sebenarnya terkait sama tugas guru BK saja. Hanya jadi kan guru BK ada 4 bimbingan yang harus dilaksanakan ke siswa. Salah satunya adalah bimbingan karir seperti itu. Iya. Soalnya kan tadi Bapak bilang kalau buat proyek ya, kan di kurikulum Merdeka ini kan kita disuruh untuk membuat proyek untuk kelas 1-nya itu. Apakah bimbingan karir itu bisa dimasukkan di proyek tersebut atau gimana? Oh, nggih. Jadi, pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi, kita misalkan mau membangun jembatan, miniatur jembatan, itu diperlukan banyak kemampuan, ada yang, realistik, ada yang, ada yang investigatif ya. Setelah itu mereka dibentuk, tim, kemudian melakukan proyek pembuatan jembatan, misalkan seperti itu. Kemudian mereka tanya kepada pakar dan lain-lain. Nah, ini kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk membentuk tim yang ideal. Jadi seakan-akan kita membentuk sebuah tim atau grup atau kelompok band, tapi isinya bukan homogen. Bayangkan misalkan mau membangun jembatan, isinya itu adalah siswa yang realistis semua, pikirannya realistis. Nanti nggak ada yang bisa bikin seni, hasilnya juga nggak akan bagus. Nah, kalau kita memanfaatkan ini, kepribadian karir Holland ini, maka akan bisa dibentuk tim yang ideal seperti itu. Demikian. Ya. Monggo, yang lain Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Saya Pak Monggo, 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 silakan. Lingga Pak. Monggo, Ibu Lingga Brian. Iya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bangka Belitung Pak. Oke. Saya ini kan, ya saya baru menjadi guru BK dan background pendidikan saya ini bukan guru BK murni, tapi saya seorang penyuluh dengan gelar SOSI Pak. Jadi selama saya menjadi guru BK sekitar 1,8 tahun, saya belum pernah memberikan layanan minat dan karir ini Pak. Karena jujur saya belum paham. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, saya kan mengampu di jenjang SMP. Berarti di jenjang SMP itu sudah ada ya Pak ini layanan minat dan karir ini Pak. Terus apakah minat dan karir ini bisa berubah Pak? Misalnya kita memberikan tes tadi dan hasilnya adalah apakah berapa tahun ke depan nanti minat dan karir siswa ini bisa berubah lagi gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu Bu Lingga. Jadi minat karir ini bisa diberikan sejak dini, sejak SMP itu sudah bagus ya. Sejak SMP lebih dini itu lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa melihat minat dan bakat siswa, dan kalau kita lihat ada yang menonjol, kemudian kita tes, ternyata kelompoknya misalkan dia investigatif atau mungkin artistik. Ya, kalau artistik nanti kita arahkan kemana ya. Kemudian kita tes pakai ini, kemudian dia suruh menganalisis mana yang dia sukai. Nah, kalau sudah ketemu plek, misalkan saya pengen jadi YouTuber, oke, maka sejak awal itu kita support. Kalau bisa orang tuanya diberitahu dia pengen jadi YouTuber, punya bakat, punya minat, pastikan nanti di usia sebelum 30 dia menjadi orang sukses seperti itu. Jadi bisa dipakai sejak dini, sedini mungkin lebih baik. Kemudian apakah bisa berubah? Bisa berubah. Bisa berubah. Tapi kalau memang sejak awal kita support, jadi tidak kita biarkan. Kalau kita sudah tahu, misalkan si A ini pengen jadi YouTuber. Kenapa kok pengen jadi YouTuber? Si Atta Halilintar jadi YouTuber, dia bisa beli mobil sport, beli rumah mewah ya dengan mudah, walaupun hanya sekedar ngomong-ngomong. Nah, kalau kita support sejak awal,
maka dia akan kuat anunya, semangatnya, kemudian keimanannya dengan cita-cita yang diinginkan sejak awal. Berbeda kalau anak-anak ditanyai, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi polisi. Oh ya, gitu aja. Nah, itu tidak ada support sebenarnya ke siswa, tidak ada dukungan. Yang terjadi nanti mereka akan ragu. Oh, saya pengen jadi polisi. Apakah polisi itu kayak apa ya? Dia bingung. Polisi kayak apa? Mau kemana? Nanti kerjanya harus apa? Bayarannya berapa? Seperti itu. Tapi kalau kita support sejak awal, kasih informasi lengkap, maka dia akan teguh mempertahankan cita-citanya seperti itu. Dan yang dibutuhkan itu adalah orang-orang atau anak-anak yang tangguh memegang prinsip seperti itu. Kalau bisa dia memiliki prinsip, misalkan saya ingin jadi polisi, dia pegang teguh, kemudian kita support polisi itu seperti ini, gajinya seperti ini, tugasnya baik, dan bla 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 bla. Terus dia nggak akan mudah goyang. Walaupun ada teman-temannya bilang, saya pengen jadi astronot, saya pengen jadi Elon Musk, gitu seperti itu. Jadi kalau misalkan berubah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita tes lagi, mungkin di tingkat SMA dites lagi, ternyata dia berubah, nggak apa-apa, silakan. Yang penting sesuai dengan minatnya, bukan karena dorongan orang tua, bukan karena dorongan lingkungan, bukan karena teman-temannya. Yang penting itu sesuai dengan minat. Jadi minat itu ada yang ada dalam hati, dan nanti bakatnya tinggal dipelajari seperti itu. Demikian, Ibu. Nah, satu lagi Pak, untuk menentukan misalkan ada berapa pertanyaan tadi itu Pak? Lupa saya. Untuk yang di webinar ini, itu sebenarnya ada 90 pertanyaan. Oh, maksud saya gini Pak, untuk menentukan misalnya nomor 1 itu masuk bidang apa itu kan belum paham Pak. Bagaimana, apakah nanti ada materi lanjutan atau kami bisa membeli buku atau apa Pak biar kami bisa mempelajari itu nanti Pak? Ya, pakai aplikasi ini sudah beres semua nanti, Bu. Oh, Cukup tes online aja, gitu aja. Nggak usah, dan nanti Ibu kalau sudah pakai ini 1 tahun aja nanti akan paham. Oh, ini sebenarnya kalau kita sudah paham ya, sudah paham realistis itu seperti apa, kita lihat siswa itu nggak perlu tes-tes seperti ini 7 menit, 5 menit kita ngomong sama dia, kita sudah tahu. Oh, anak ini ternyata anak ini investigatif, sudah kelihatan dari cara ngomongnya, dari karakternya, pasti Ibu akan tahu kalau sudah sering melakukan tes ini. Ya, konsepnya ada di aplikasi ini, lengkap sebenarnya. Kalau mau dibaca-baca di sini ada di sini, ada di konsep ya. Saya tampilkan di sini. Jadi di sini ada konsepnya ya. Ini baca-baca lah, nggak perlu baca lagi di internet. Untuk deskripsinya di sini juga tampil bidang minatnya, kalau realistisnya apa, investigatif. Kemudian untuk kepribadiannya seperti ini karakteristiknya. Kemudian untuk jurusan kuliah, karirnya seperti ini ya. Semuanya sudah ada lengkap di aplikasi ini ya. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri. aplikasi ini bisa digunakan seumur hidup atau misalnya ada waktunya gitu Pak? Dipakai selamanya, sampai hari kiamat bisa dipakai, Bu. Oh iya, Nanti baik. misalkan sampai pensiun diwariskan ke guru BK berikutnya, bisa. Baik Izin, Pak. Pak, bertanya, Pak. Wassalamualaikum. Monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Terima kasih atas kesempatannya. 2 hal Pak yang ingin saya tanyakan terkait aplikasi ini, Pak. Yang pertama begini Pak, aplikasi ini kalau memang tadi ditanyakan oleh sama Ibu Lingga mungkin ya tadi ya Bu ya, terkait pemakaiannya ini kalau memang si minat atau katakanlah minat siswa itu berubah-berubah. Kalau memang seperti itu kondisinya, gimana kalau misalkan aplikasi ini di jenjang yang lebih tinggi lagi? Maksudnya kalau memang di SMP digunakan, toh nanti di SMK atau di SMA digunakan, itu kan pasti berubah Pak. Nah, menurut Bapak apakah lebih baik mengikuti di jenjang terakhirnya atau di jenjang sebelumnya Pak dalam penerapan aplikasi ini? Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, jika hasil dari aplikasi ini antara minat dan bakat itu ada titik bertolak belakang gitu Pak, dalam arti kata
minatnya ini, bakatnya ini dari hasil tesnya. Kita akan memberikan penjelasan ke siswa, kita lebih menonjol kemana Pak, minatnya atau bakatnya Pak yang kita informasikan. Begitu Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Pani. Jadi yang pertama, misalkan di SMP dites, di SMA dites, yang dipakai yang mana? Yang pasti yang terakhir Bapak. Karena misalkan di SMP cita-citanya pengen jadi hakim, ternyata di SMA dia riset, ketemu sama orang, dan mungkin memiliki bakat baru, mungkin jadi konten kreator, dia mungkin jadi jurnalis atau apa, maka setelah kita tes, dia jadi investigatif, maka dipakai yang terakhir, seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau jadi hakim, misalkan sudah tidak mau, kita ikuti yang terakhir. Karena ini tidak bisa kita paksakan sesuai dengan hati nurani siswa ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah bertolak belakang antara bakat dan minat? Oke. Jadi perlu dianalisis dulu perbedaan antara minat sama bakat ya. Kalau minat itu adalah keinginan yang ada dalam hati kita. Saya berminat. Jadi pertanyaan kalau Bapak tadi ikut tes tadi ya, ngisi-ngisi tes tadi. Jadi di sana sebenarnya itu sudah ada kelompok-kelompok pekerjaan, ada kelompok karir sudah. Jadi saya seperti ini. Jadi di pertanyaannya sebenarnya sudah tahu dan nggak akan bertentangan dengan minat karena itu sudah minatnya. Nah ini. Oke. Nah pertanyaan nomor 1, menulis novel, puisi atau cerpen. Ini pasti sudah, ini minatnya artistik ini, sudah kelihatan. Kemudian memperbaiki peralatan mekanik, ini realistik. Jadi nggak akan ada yang salah karena ini terkait sama minat. Kemudian yang kedua, bakat. Nah kalau bakat ini baru, nanti belum tentu saya minat jadi seni tapi saya nggak bisa menggambar. Nah masalah bakat ini adalah masalah keterampilan dan keterampilan itu bisa dilatih. Justru karena kita perlu mengetahui bakat siswa sejak awal, misalkan dia punya kesulitan dalam bakatnya, kalau kita sudah tahu minatnya dari awal dan dia kesulitan bakatnya, yang perlu kita lakukan cuma satu, melatih ya, ikutkan pelatihan, ikutkan. Sekarang banyak sih di YouTube itu tutorial, pengen jadi apa, pengen bisa apa itu banyak di YouTube. Pengen jadi pengusaha, lihat saja entrepreneur di YouTube. Pengen jadi penemu ya, investigatif di YouTube. Pengen apa saja bisa sekarang. Jadi untuk bakat tidak ada masalah, untuk minat tidak ada masalah. Yang masalah itu bakat. Solusinya adalah dengan berlatih dan mengikuti pelatihan seperti itu. Demikian Bapak. Berarti kita lebih mengedepankan si minatnya anak itu dulu ya Pak dari hasil tes itu ya Pak? Iya benar. Dan kita didorong dengan bakat yang dia punya dari hasil tes itu. Benar. Misalkan bakatnya tidak ada, tinggal ikut pelatihan. Kita asah bakatnya seperti itu. Yang penting kalau sudah punya minat, itu bakat akan menyusul Bapak. Masalahnya beda, kalau kita punya bakat tapi tidak punya minat. Katakanlah saya punya bakat menyanyi, tapi saya tidak punya minat menyanyi. Apakah nanti saya bisa jadi penyanyi? Tidak bisa ya, demikian. Siap. Okay. Terakhir Pak, ditunggu aplikasinya Pak, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Baik Bapak Ibu, sudah ada lagi? Monggo silakan. Saya kira kalau sudah cukup mewakili, sekian dari saya. Izin bertanya Pak. Oke, monggo Ibu. Monggo silakan. Kan tadi kan kita diisi pakai suruh ngisinya pakai Google Form ya Pak ya. Nah itu ada kalau kita mau ngisi ke anak-anaknya juga kita suruh ngisi. Apakah kita juga ada apa sih maksudnya salinan Google Form-nya itu juga yang bisa kita sebarkan ke anaknya. Tapi kan itu kan kalau yang kita isi kan ke email Bapak tuh, masuknya ke Google Drive Bapak. Nah, kalau misalnya kami mengisi untuk ke anak-anak itu bisa nggak contoh. Jadi kita kalau buat Google Form sendiri, kita tinggal nyalin soalnya aja, tapi melalui Google link yang kita buat gitu. Oke.
Terima Baik Ibu kasih. Syafri. Di sini sudah ada panduannya, jadi kita tidak perlu buat Google Form. Jadi di sini ada panduannya, Google Form-nya sudah ada template-nya, ada di sini. Ini panduannya. Kalau pusing baca-baca, di sini ada yang berbentuk gambar di sini. Di sini dijelaskan, nanti Bapak Ibu buka link ini, nanti sudah ada Google Form-nya. Google Form-nya itu tinggal disalin, diklik kanan, salin, nanti dia akan otomatis di-copy ke Google Drive kita. Jadi tidak perlu kita buat baru, tidak perlu kita ngopi, tidak perlu. Ini sudah ada, bahkan sama template-template copy-nya sudah disediakan. Nah, ini hasilnya yang panduannya seperti ini. Nah, ini nanti ini kan Google Form yang dibuka, ya ini milik kami. Nanti Bapak Ibu ini pilih klik kanan atau klik ini nanti pilih buat salinan, maka nanti dia akan tampil di halaman ini. Buka drive saya, nanti sudah di sini ada salinannya. Dan salinannya ini yang Bapak Ibu bisa kelola. Masalah alamatnya nanti di sini ada panduannya, dibaca saja panduannya. Nanti Bapak Ibu menjadi master ya. Ini untuk pembuatan tes-tes seperti ini. Yang kedua, memang misalkan kesulitan atau tidak ada internet, pakai cara manual tidak ada masalah juga. Jadi Bapak Ibu cukup sebar angket, diisi saja. Nanti siswa itu bisa menggunakan tenaga siswa atau siswa mengerjakan di dalam form Excel. Nanti Bapak Ibu tinggal copy paste hasilnya seperti itu. Itu solusi lainnya. Demikian. Ya Pak, terima Oke. kasih. Sama-sama. Sudah Bapak Ibu? Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang. Dan saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.